Kebahagiaan tertinggi menurut Siddhartha Gautama, Sang Buddha, yaitu bukan mendapatkan, tetapi melepaskan. Sang Buddha berkata, berbahagia adalah ketidakterikatan bagi seseorang yang puas hati, bagi seseorang yang sudah belajar Dhamma dan yang melihat. Berbahagia adalah tidak adanya penderitaan di dunia ini, mengendalikan diri terhadap makhluk-makhluk hidup. Berbahagia adalah tidak adanya nafsu di dunia ini, mengalahkan nafsu-nafsu indria. Tetapi menghilangkan kesombongan aku, itu adalah benar-benar kebahagiaan tertinggi. Kebahagiaan tertinggi menurut Buddha Siddhartha Gautama bukan mendapatkan, tetapi melepaskan. Banyak orang mengira kebahagiaan datang ketika semua keinginan terpenuhi. Aku akan bahagia kalau punya ini, akan bahagia kalau punya itu, akan bahagia kalau begini dan begitu, kalau dihormati, kalau disegani, dan lain sebagainya. Namun anehnya, setelah itu didapat, muncul keinginan yang lebih lagi. Setelah didapat, muncul ketakutan kehilangan. Setelah dihormati, muncul kecemasan jika suatu hari tidak dihormati lagi. Maka Sang Buddha berkata, berbahagia adalah ketidakterikatan bagi seseorang yang puas hati. Bayangkan, dua orang memiliki telepon genggam. Yang pertama selalu membandingkan miliknya dengan milik orang lain. Setiap melihat model baru, hatinya gelisah. Setiap melihat orang lebih kaya, pikirannya panas. Telepon yang ada di tangannya tidak pernah cukup. Sementara yang kedua, memakai telepon yang sama selama bertahun-tahun. Ia bersyukur karena masih bisa digunakan untuk menghubungi saudara sanak keluarga. Telepon itu bukan sumber kebahagiaannya. Akibatnya, ketika telepon rusak pun, ia tidak terlalu menderita. Yang satu memiliki barang, tetapi diperbudak oleh benda itu sendiri. Sedangkan yang satu memiliki barang, tetapi bebas dari benda tersebut. Disitulah letak ketidakterikatan. Bukan tidak memiliki, tetapi tidak dimiliki oleh apa yang dimiliki. Buddha melanjutkan, bagi seseorang yang sudah belajar Dhamma dan yang melihat apa? Melihat kenyataan apa adanya. Melihat bahwa segala sesuatu itu berubah. Seorang pedagang pernah sangat kaya, memiliki puluhan toko, banyak karyawan, semua orang menghormatinya. Lalu krisis pun datang, usahanya runtuh, teman-teman yang dulu dekat sekarang menghilang. Jika selama ini identitasnya adalah aku orang sukses, maka kehancuran itu terasa seperti kematian. Tetapi seseorang yang telah memahami Dhamma, dia akan melihat kekayaan itu bisa datang dan pergi.
Kehormatan itu bisa datang dan pergi. Keuntungan pun bisa datang dan pergi. Karena dia melihat perubahan sebagai hukum alam. Ia tidak hancur ketika perubahan itu terjadi. Orang yang tidak melihat kenyataan, maka akan bertengkar dengan kenyataan. Sedangkan mereka yang melihat kenyataan, maka akan berdamai dengan kenyataan. Berbahagia adalah tidak adanya penderitaan di dunia ini. Mengendalikan diri terhadap makhluk-makhluk hidup. Seringkali penderitaan muncul bukan karena orang lain, tetapi karena reaksi kita sendiri. Bayangkan, seseorang menulis komentar kasar di media sosial. Orang pertama membaca komentar itu, kemudian marah, membalas, berdebat, berjam-jam, tidak bisa tidur semalaman. Satu komentar mengendalikan hidupnya. Sedangkan orang kedua membaca komentar yang sama. Ia tersenyum. Mungkin orang itu sedang marah, atau mungkin sedang memiliki masalah. Lalu ia menutup aplikasi dan melanjutkan hidup. Komentar yang sama, tetapi dua hasil yang berbeda. Karena penderitaan seringkali tidak masuk melalui mulut orang lain. Ia masuk melalui pintu reaksi kita sendiri. Berbahagia adalah tidak adanya nafsu di dunia ini, mengalahkan nafsu-nafsu indria. Lihatlah orang yang kecanduan. Bukan hanya kecanduan hal seperti miras, bisa juga kecanduan pujian, kecanduan perhatian, kecanduan validasi, kecanduan belanja, kecanduan media sosial. Setiap beberapa menit membuka layar, mencari notifikasi, mencari pengakuan, mencari sesuatu yang sebenarnya tidak pernah cukup. Seperti meminum air laut, semakin diminum semakin haus. Suatu hari seseorang memutuskan berhenti mengejar semua itu. Ia duduk dengan tenang, membaca buku yang bermanfaat, menikmati secangkir kopi atau teh, mendengar suara hujan. Tidak ada yang spektakuler, tetapi ada kedamaian. Dan kedamaian seringkali lebih bernilai daripada kesenangan yang meledak-ledak tidak terkendali. Namun Buddha belum selesai. Beliau menutup dengan kalimat yang paling dalam, yakni, tetapi menghilangkan kesombongan, yakni aku, itu adalah benar-benar kebahagiaan tertinggi. Inilah akar terdalam penderitaan. Aku harus menang, aku harus dipuji, aku harus dianggap benar, aku harus lebih hebat. Karena ada aku, maka ada yang tersinggung. Karena ada aku, maka ada yang iri. Karena ada aku, maka ada yang takut kalah. Bayangkan dua orang yang sedang dimaki. Orang pertama berpikir, dia menghina aku. Kemarahannya membesar. Orang kedua melihat hanya suara yang muncul
lalu lenyap. Ia tidak menemukan sesuatu yang perlu dipertahankan, maka kemarahan tidak mendapatkan bahan bakar. Seperti api yang tidak diberi kayu, perlahan akan padam sendiri dengan sendirinya. Seorang pria tua pernah duduk di depan rumah sederhana, tidak terlalu kaya, tidak terkenal, tidak memiliki jabatan, tetapi memiliki wajah yang tenang. Seseorang bertanya, "Apa rahasia kebahagiaanmu?" Ia menjawab, "Dulu aku selalu berusaha membuat dunia sesuai keinginanku. Sekarang aku belajar menerima dunia sebagaimana adanya." Mungkin itulah inti dari ajaran ini. Kebahagiaan bukanlah ketika dunia akhirnya tunduk kepada keinginan kita, tetapi kebahagiaan adalah ketika hati tidak lagi diperbudak oleh keinginan itu. Karena orang yang terikat akan selalu takut kehilangan. Sedangkan orang yang tidak terikat, maka tidak ada yang perlu dipertahankan. Maka bagaimana mungkin orang tersebut akan takut kehilangan? Dan orang yang tidak memiliki apa-apa untuk dipertahankan, akhirnya menemukan sesuatu yang tidak bisa dirampas oleh dunia, yaitu kedamaian.